Sebelumnya, terima kasih telah menonton video ini. Di hutan yang lebat dan penuh dengan kehidupan, ada seekor serangga kecil yang dikenal dengan nama jangkrik lapis baja. Namanya mungkin terdengar seperti makhluk dari dongeng, namun keberadaannya nyata dan penuh dengan keunikan. Jangkrik lapis baja atau dalam bahasa ilmiahnya Acanthopus discoidalis adalah salah satu serangga yang menarik perhatian para ilmuwan dan pengamat alam. Tubuhnya ditutupi oleh lapisan keras yang berfungsi sebagai perisai, melindungi dari serangan predator yang lebih besar. Lapisan ini bukan hanya sekedar pelindung, tetapi juga simbol dari ketangguhan dan adaptasi yang luar biasa dari makhluk kecil ini. Dalam perjalanan hidupnya, jangkrik lapis baja menghadapi berbagai ancaman dari lingkungan sekitar. Musuh-musuhnya seperti burung dan reptil kecil selalu siap untuk menjadikannya mangsa. Namun, dengan perisai yang kuat yang dia miliki, jangkrik ini mampu bertahan dari gigitan dan cakaran yang mematikan. Perisai ini terbuat dari kitin, zat yang sama yang membentuk eksoskeleton kebanyakan serangga. Tetapi, pada jangkrik ini, lapisan tersebut jauh lebih tebal dan lebih kuat. Selain perlindungan fisik, jangkrik lapis baja juga dilengkapi dengan strategi pertahanan lainnya. Saat mereka terancam, ia mampu mengeluarkan cairan yang berbau busuk dari tubuhnya untuk mengusir predator. Bau ini sangat menyengat, sehingga sebagian besar pemangsa akan segera pergi dan mencari mangsa lain yang lebih mudah dan tidak berbau menyengat. Jangkrik lapis baja juga dikenal dengan suaranya yang khas. Seperti kebanyakan jangkrik lainnya, ia menghasilkan suara melalui gesekan sayapnya yang disebut stridulasi. Suara ini digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama jangkrik, terutama dalam mencari pasangan. Di malam hari, suara jangkrik lapis baja menjadi bagian dari simfoni hutan yang misterius dan menenangkan. Keunikan lain dari jangkrik ini adalah perilaku sosialnya. Mereka hidup dalam kelompok kecil dan sering berbagi tempat berlindung. Ini memberikan keuntungan tambahan dalam hal keamanan. Karena lebih banyak individu berarti lebih banyak mata yang waspada terhadap ancaman. Dalam dunia serangga, jangkrik lapis baja adalah contoh yang sempurna dari bagaimana evolusi dan adaptasi dapat menghasilkan makhluk yang luar biasa tangguh meskipun ukurannya kecil. Setiap elemen dari tubuhnya, dari perisai pelindung hingga strategi pertahanan kimia, adalah hasil dari jutaan tahun perkembangan yang memungkinkan spesies ini bertahan dan berkembang baik di lingkungan yang penuh dengan bahaya. Jangkrik lapis baja paling sering ditemukan di daerah padang pasir dan semak belukar. Ekosistem ini memiliki kondisi yang keras dan suhu yang sangat tinggi di siang hari dan sangat rendah di malam hari, serta kekurangan air. Di sini, jangkrik lapis baja harus mengandalkan adaptasi khusus untuk bertahan hidup. Mereka lebih aktif pada malam hari untuk menghindari suhu ekstrim di siang hari. Pada malam hari, mereka keluar untuk mencari makanan dan pasangan, memanfaatkan suhu yang lebih sejuk dan kelembapan yang sedikit lebih tinggi. Di habitat semak belukar dan padang pasir, jangkrik lapis baja mencari tempat perlindungan yang aman dari predator dan kondisi cuaca yang ekstrim. Mereka sering ditemukan bersembunyi di bawah batu atau kulit pohon. Tempat-tempat ini memberikan perlindungan dari panas dan pemangsa. Jangkrik lapis baja juga bisa membuat atau memanfaatkan lubang di tanah. Lubang ini berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarang yang aman. Dengan semua adaptasi dan perilaku ini, jangkrik lapis baja mampu bertahan dan berkembang baik di salah satu lingkungan paling menantang di dunia. Keunikan habitat dan cara hidup mereka mengajarkan kita tentang keajaiban adaptasi dan ketahanan dalam menghadapi kondisi yang ekstrim. Musim kawin jangkrik lapis baja. Musim kawin jangkrik ini biasanya terjadi selama musim hujan di daerah kering dan semi kering. Hujan membawa perubahan besar dalam ketersediaan sumber daya makanan dan kondisi lingkungannya yang mendorong aktivitas reproduksi. Musim kawin akan dimulai setelah hujan pertama, saat lingkungan menjadi lebih lembab dan makanan lebih melimpah. Ini biasanya terjadi sekali atau 2 kali dalam setahun, tergantung pada lokasi geografisnya. Selama musim kawin, jangkrik lapis baja menunjukkan beberapa perilaku yang khas bertujuan menarik pasangan dan memastikan keberhasilan reproduksi. Jangkrik jantan akan menghasilkan suara yang khas yang disebut dengan stridulasi, yang dihasilkan dengan menggosokkan sayap mereka
Suara ini digunakan untuk menarik betina dan menandai wilayah mereka. Pada malam hari, hutan atau padang pasir dipenuhi dengan suara-suara ini, menciptakan simfoni alam yang unik. Ketika betina tertarik oleh suara dan perilaku jantan, proses kawin dimulai. Ini melibatkan beberapa tahapan penting. Jangkrik jantan akan mendekati betina dengan hati-hati, seringkali dengan menunjukkan sinyal nonverbal untuk mengurangi ancaman. Setelah proses kawin selesai, betina akan mencari tempat yang aman untuk meletakkan telur-telur mereka. Ini adalah tahap penting untuk memastikan keberlangsungan hidup generasi berikutnya. Jangkrik betina akan meletakkan telur-telurnya di tanah atau di bawah daunan yang lembab. Lokasi ini dipilih dengan hati-hati untuk melindungi telur dari predasi dan kondisi lingkungan yang keras. Telur-telur mereka akan menetas setelah beberapa minggu, tergantung pada suhu dan kelembapan. Larva yang menetas akan segera mencari makanan dan mulai tumbuh dan berkembang. Meskipun jangkrik lapis baja memiliki perisai yang keras yang memberi mereka perlindungan, mereka tetap menghadapi berbagai ancaman dari predator di habitat alami mereka, seperti burung pemangsa dan burung pemangsa serangga. Bahkan tikus, kadal, dan ular juga menjadi predator bagi jangkrik ini. Ancaman terhadap jangkrik lapis baja termasuk perubahan habitat akibat aktivitas manusia seperti urbanisasi, pertanian, dan diferentasi. Namun, karena mereka dapat hidup di berbagai jenis habitat, mereka cenderung lebih tangguh terhadap perubahan habitat dibandingkan spesies yang lebih khusus. Saat ini, jangkrik lapis baja tidak dianggap sebagai spesies yang terancam punah atau dalam bahaya langsung. Adaptasi mereka terhadap lingkungan kering dan semi kering serta distribusi yang luas membantu mereka bertahan dalam kondisi yang berubah. Namun, seperti banyak spesies lainnya, mereka dapat terpengaruhi oleh perubahan habitat dan iklim. Pelindungan habitat alami dan penelitian berkelanjutan akan membantu memastikan bahwa populasi jangkrik lapis baja tetap stabil dan tidak mengalami penurunan yang signifikan di masa mendatang. Demikianlah penjelasan tentang jangkrik lapis baja, serangga unik dengan perisai keras yang memukau. Dari habitatnya yang beragam hingga perilaku kanibalismenya yang unik. Jangkrik ini menakjubkan betapa luar biasanya adaptasi alam dalam menghadapi tantangan lingkungan. Meskipun mereka bukan spesies yang terancam punah, penting bagi kita untuk terus menjaga ekosistem tempat mereka hidup agar keanekaragaman hayati tetap terjaga. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Bagikan juga pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan teruslah mengeksploitasi keajaiban alam. Terima kasih.